Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengerikan tentang tumbal proyek di Jawa Tengah. 5 mandor meninggal secara bersamaan dengan wajah penuh ketakutan setelah proyek yang mereka pimpin mengusik sesuatu yang tak kasat mata. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit sore mulai meredup saat alat-alat berat terus menderu di tengah proyek pembangunan jalan tol di Jawa Tengah. Para pekerja berjibaku dengan tanah yang keras, menggali dan meratakan jalur yang akan menghubungkan kota-kota besar. Namun, di balik kemegahan proyek ini, bisik-bisik ketakutan mulai menyebar di antara mereka. "Mas, aku dengar tempat ini dulu bukan sembarang tanah kosong," ucap Sarman, seorang pekerja yang telah berpuluh tahun menggeluti dunia konstruksi. Rekan di sebelahnya, Joko, hanya melirik sekilas sebelum kembali mengaduk semen. "Kamu mulai lagi dengan cerita itu, men? Udahlah, kerja aja. Semua tempat pasti ada ceritanya." Sarman menghela napas panjang. "Tapi ini beda, kok. Warga sekitar bilang tempat ini dulunya hutan larangan. Gak sembarang orang bisa masuk. Kalau ada yang berani, pasti ada yang hilang tanpa jejak." Perkataan Sarman tidak mendapatkan balasan. Joko memilih diam, tapi hatinya mulai terusik. Ia memang beberapa kali mendengar cerita serupa, namun mencoba mengabaikannya. Tapi setelah beberapa hari bekerja di sini, ada hal-hal aneh yang mulai dirasakan oleh banyak pekerja. Terkadang, mesin-mesin berat mendadak mati tanpa sebab. Alat yang sudah dicek berkali-kali tetap tidak mau menyala. Beberapa pekerja merasa ada yang memperhatikan dari balik pepohonan di kejauhan, padahal di sana tak ada siapa-siapa. Mandor proyek, Pak Kusno, yang bertanggung jawab atas kelancaran pembangunan, selalu menepis semua omongan itu. "Jangan percaya tahayul. Kita kerja di sini untuk masa depan. Jangan takut sama hal yang gak bisa dilihat," ujarnya setiap kali ada yang mengeluh tentang kejadian janggal. Namun, di malam-malam tertentu, beberapa pekerja mulai bermimpi buruk. Mereka melihat bayangan tinggi besar mengawasi mereka dari kejauhan. Suara gemuruh seperti langkah kaki raksasa terdengar, seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang mengelilingi proyek ini. Joko pun mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tidak senang dengan kehadiran mereka. Tapi proyek ini harus tetap berjalan. Mereka tidak tahu bahwa kehadiran mereka telah mengusik sesuatu yang seharusnya tetap dibiarkan tenang. Malam itu, suara mesin berat akhirnya berhenti, menyisakan kesunyian yang terasa lebih mencekam dari biasanya. Para pekerja berkumpul di barak. Sebagian memilih merokok sambil bercengkerama, mencoba mengabaikan rasa gelisah yang mengendap di hati mereka. Joko masih terjaga, duduk di tepi ranjang dengan mata menatap kosong keluar jendela. Di luar sana, pepohonan bergoyang pelan diterpa angin malam. Namun, ada sesuatu yang janggal. Daun-daun bergoyang, tetapi angin terasa mati. Ia mengerutkan kening, mencoba menenangkan pikirannya. Barangkali hanya perasaannya saja. Tapi tiba-tiba, di sudut matanya, ia menangkap sosok hitam berdiri di tepi proyek, diam tak bergerak. Joko tercekat. Bayangan itu sangat tinggi, jauh lebih besar dari manusia biasa. Ia menelan ludah, tubuhnya mendadak membeku. Ketika ia mengalihkan pandangannya untuk melihat lebih jelas, sosok itu telah menghilang. Joko buru-buru merapatkan gorden jendela, dadanya berdebar tak karuan. Ia mencoba mengatur napas, meyakinkan dirinya bahwa mungkin hanya ilusi mata yang lelah. Namun, detik berikutnya, terdengar suara langkah berat bergema dari luar barak. Bum, bum, bum. Langkah itu berat, bergetar seperti sesuatu yang sangat besar sedang berjalan mendekat. Para pekerja yang sedang berbincang di sudut ruangan langsung terdiam. Sarman menoleh ke pintu dengan wajah pucat. "Kalian dengar itu?" bisiknya lirih. Joko hanya bisa mengangguk. Seluruh ruangan terasa mencekam. Udara mendadak lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, lampu di barak berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Beberapa pekerja langsung berteriak, mencengkram kasur atau mencari senter. Di tengah gelap, terdengar sesuatu. Bukan suara langkah lagi, tapi suara napas. Berak, dekat. Seolah sesuatu yang besar berada di tengah barak, mengamati mereka satu persatu. Gelap menyelimuti barak, menyisakan suara napas berat yang menggema di antara para pekerja yang terdiam ketakutan. Tak ada yang berani bergerak.
Hanya suara detak jantung dan desiran napas tercekat yang memenuhi ruangan. Joko mencoba meraba-raba kasurnya, mencari senter yang ia simpan di bawah bantal. Tangannya gemetar saat akhirnya menemukan benda itu. Dengan napas tertahan, ia menekan tombolnya. Cahaya senter menerangi sekeliling. Tapi justru itulah yang membuat mereka semakin ngeri. Di pojok ruangan, di dekat pintu barak, berdiri sesuatu. Hitam, tinggi menjulang hingga hampir menyentuh langit-langit. Sosok itu tak memiliki wajah, hanya bayangan kelam yang menghitam pekat seperti asap tebal. Sarman langsung berteriak dan melompat ke belakang, membuat pekerja lain ikut panik. Sosok itu tidak bergerak, namun dari dalamnya terdengar suara seperti geraman pelan, seolah sedang mengamati mereka. Lalu tiba-tiba, suara keras menggema di luar barak. Brak! Seakan ada sesuatu yang besar menghantam tanah dengan kuat. Sontak, semua pekerja berhamburan keluar, berlarian dalam kegelapan, menjauh dari barak tanpa tujuan yang jelas. Di luar, suasana lebih mengerikan. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah bulan tertutup sesuatu yang tak kasat mata. Udara dingin menusuk kulit, lebih dingin dari angin malam yang biasa mereka rasakan. Beberapa pekerja terjatuh, sebagian lagi memeluk tubuh sendiri, gemetar tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Dari kejauhan, seseorang berlari tergopoh-gopoh. Ia adalah Pak Dul, seorang warga desa yang sudah sejak lama memperingatkan mereka tentang tempat ini. "Kalian sudah mengusik penghuni di sini," teriaknya. Pak Dul membawa sebilah golok kecil, dengan beberapa helai daun sirih di genggamannya. Ia segera menancapkan golok itu ke tanah, lalu berlutut sambil merapalkan doa-doa dengan suara gemetar. "Pak Dul, tolong kami!" seru Sarman dengan suara putus asa. Orang tua itu tak menjawab, hanya terus melantunkan doa dengan mata terpejam. Hanya butuh beberapa menit sebelum suara geraman mengerikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dari arah pepohonan, samar-samar muncul sosok tinggi besar berbulu hitam. Matanya merah membara, menatap tajam ke arah mereka. Nafasnya seperti hembusan api, panas dan berdesis. Pak Dul membuka matanya, wajahnya penuh ketakutan. "Sudah terlambat," bisiknya lirih. Pak Dul terdiam dengan wajah pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Para pekerja yang berkumpul di belakangnya mulai merasakan hal yang sama. Rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang, bercampur dengan hawa panas aneh yang menyelubungi tubuh mereka. Sosok tinggi berbulu hitam itu berdiri di pinggir proyek, matanya merah membara menatap mereka tanpa berkedip. Nafasnya berat, terdengar seperti angin yang berhembus dari neraka. Joko mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. "Pak Dul, kita harus bagaimana?" bisiknya dengan suara tercekat. Orang tua itu tidak langsung menjawab. Tangannya meremas tanah di depannya, seolah sedang mencari sesuatu yang bisa menolong mereka. "Aku sudah bilang, tempat ini ada yang menungguinya. Kalian sudah mengusiknya dan mereka menuntut tumbal." "Tumbal," kata itu bergema di kepala Joko. Malam semakin mencekam ketika tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah barat. Semua menoleh, mencari sumber suara. Sarman terjatuh ke tanah, wajahnya pucat. Itu suara Pak Kusno. Pak Kusno, mandor utama proyek ini, seharusnya sedang berada di kantornya. Tapi suara jeritannya yang memilukan jelas berasal dari dalam barak. Tanpa pikir panjang, beberapa pekerja berlari ke arah sumber suara. Joko, meskipun takut, ikut menyusul. Ia tak bisa membiarkan mandor mereka dalam bahaya. Saat mereka membuka pintu barak, pemandangan mengerikan terpampang di depan mata. Pak Kusno terduduk di lantai, tubuhnya kaku dengan mata melotot lebar. Wajahnya penuh ketakutan, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Di sekelilingnya, 4 mandor lainnya juga tergeletak dalam posisi yang sama. Mata melotot, tubuh kaku, wajah ketakutan. Semuanya telah meninggal. Suara angin mendesir pelan di dalam barak, seperti bisikan yang mengelilingi mereka. Para pekerja yang melihat kejadian itu mundur dengan napas terengah-engah, beberapa bahkan hampir pingsan. Joko ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap mayat-mayat itu dengan tubuh membeku. Di luar, Pak Dul menggigit bibirnya kuat-kuat, menatap ke arah pepohonan yang kini mulai bergetar sendiri. Sekarang, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kematian 5 mandor dalam keadaan mengenaskan membuat proyek dihentikan seketika. Kabar tentang kejadian mengerikan itu menyebar dengan cepat,
membuat suasana semakin mencekam. Pekerja yang tersisa memilih berkumpul di barak, tak ada yang berani pergi sendirian, bahkan hanya untuk sekadar ke kamar mandi. Pak Dul masih berada di lokasi, duduk bersila di atas tanah sambil menggenggam segenggam kemenyan yang terus ia bakar. Wajahnya sendu, matanya kosong seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Joko yang duduk tak jauh darinya mencoba mengumpulkan keberanian. Pak Dul, mereka beneran diambil sebagai tumbal. Suaranya nyaris tak terdengar. Orang tua itu menoleh pelan, napasnya panjang dan berat. Aku sudah memperingatkan sejak awal. Tempat ini bukan tanah biasa. Ada yang menjaganya sejak lama. Dan mereka tidak suka manusia mengusik apa yang bukan haknya. Sarman menelan ludah. Tapi, kenapa hanya mandor yang diambil? Pak Dul tidak langsung menjawab. Ia menaburkan kemenyan ke dalam api kecil di depannya, membiarkan asap putih mengepul ke udara. Barulah kemudian ia berbicara dengan suara yang nyaris berbisik. Karena mereka yang paling menentang peringatan ini. Mereka yang menolak ritual, mengabaikan permintaan izin dan kini, mereka membayar dengan nyawa. Kata-kata itu membuat semua pekerja saling berpandangan. Beberapa dari mereka mulai menangis, yang lain hanya bisa menunduk dengan wajah penuh ketakutan. Malam itu, tak ada yang tidur. Semua tetap terjaga, waspada terhadap sesuatu yang mungkin masih mengintai dari kegelapan. Dan benar saja, sekitar pukul 3 dini hari, suara langkah berat kembali terdengar dari arah proyek. Kali ini lebih banyak, lebih ramai, seperti ada puluhan, bahkan ratusan, makhluk tak kasat mata yang sedang bergerak di tengah kegelapan. Angin berhembus kencang, membuat pintu barak berderit keras. Joko dan Sarman langsung meraih senter dan menyorot keluar. Apa yang mereka lihat membuat tubuh mereka membeku. Bayangan-bayangan tinggi besar berdiri di sepanjang jalan proyek, bergerak pelan seakan sedang mengawasi. Mereka belum pergi. Mereka masih menginginkan sesuatu. Suasana di barak semakin mencekam. Joko menggenggam erat senter di tangannya. Napasnya tersengal melihat bayangan-bayangan tinggi besar yang berjejer di sepanjang proyek. Matanya membelalak, tubuhnya kaku tak mampu bergerak. Sarman berdiri di sampingnya, tangannya gemetar saat menunjuk keluar. Mereka makin banyak. Kita harus pergi dari sini. Suaranya nyaris tercekat oleh ketakutan. Pak Dul berdiri dengan susah payah. Kakinya bergetar karena usia dan kelelahan. Ia menatap makhluk-makhluk itu dengan mata nanar, lalu berkata dengan suara parau, "Pergi sekarang juga. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa selamat." Tanpa berpikir panjang, para pekerja langsung berhamburan, berlari ke arah kendaraan proyek yang terparkir di ujung jalan. Joko dan Sarman membantu Pak Dul berjalan, sementara yang lain sudah lebih dulu menaiki truk. Namun, saat mereka berlari, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan bergaung di telinga mereka, meski tak ada yang bisa melihat dari mana asalnya. Suara itu bukan bahasa manusia, tetapi mereka bisa merasakan ancaman di dalamnya. Joko semakin mempercepat langkahnya, namun tiba-tiba tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menekan pundaknya. Ia terhuyung, nyaris jatuh ke tanah. Sarman yang melihatnya segera menarik tangannya. "Ayo, jangan berhenti." Tapi semakin mereka mendekati kendaraan, semakin banyak bayangan yang muncul. Beberapa di antaranya melayang di udara, bergerak tanpa suara. Mereka seakan mengepung, menghalangi para pekerja untuk pergi. Pak Dul merogoh kantongnya dengan panik, mengeluarkan segenggam garam dan menaburkannya ke tanah. "Mundur! Jangan lihat ke belakang!" teriaknya. Joko dan Sarman mengikuti instruksi itu, menarik nafas dalam-dalam lalu berlari tanpa menoleh. Mereka tak peduli dengan suara-suara seram yang bergema di belakang mereka, atau udara yang semakin berat menekan tubuh mereka. Akhirnya, mereka berhasil mencapai truk. Para pekerja yang sudah naik segera menarik mereka ke dalam. Dengan tangan gemetar, sopir langsung menyalakan mesin dan menginjak gas sekuat tenaga. Roda truk berdecit di atas tanah berdebu, melaju kencang meninggalkan proyek yang kini dipenuhi oleh sosok-sosok tak kasat mata. Dari kaca belakang, Joko masih bisa melihat makhluk-makhluk itu berdiri di kejauhan, menatap kepergian mereka dengan mata merah yang menyala. Mereka tidak mengejar, tapi mereka juga tidak pergi. Mereka masih menunggu, dan mereka masih akan mengambil nyawa. Truk melaju kencang menerobos jalanan proyek yang berbatu. Di dalamnya, para pekerja masih terguncang oleh ketakutan yang baru saja mereka alami. Beberapa terduduk lemas, wajah mereka masih pucat, napas mereka masih memburu,
seakan bayangan hitam itu masih mengintai di belakang. Joko memandang keluar jendela, memastikan bahwa mereka benar-benar telah meninggalkan tempat terkutuk itu. Namun hatinya tetap gelisah. Ada sesuatu yang terasa belum selesai. Pak Dul duduk di sudut, tangannya mencengkeram dada. Ia terbatuk beberapa kali sebelum akhirnya berbicara dengan suara parau. Perginya kalian dari sana tidak berarti semuanya sudah selesai. Semua menoleh. Suara tua itu membawa ketegangan yang lebih dalam. Sarman menelan ludah. Maksud Pak Dul, mereka masih akan menghantui kita. Pak Dul memejamkan matanya sesaat sebelum menjawab. Mereka sudah mengambil 5 nyawa, tapi kalau kalian tidak segera melakukan sesuatu, bisa jadi akan ada lebih banyak lagi. Kata-kata itu membuat semua orang semakin takut. Mereka pikir semuanya sudah berakhir. Tapi ternyata, tidak semudah itu. Jadi kita harus bagaimana, Pak Dul? Tanya Joko dengan suara gemetar. Pak Dul menatapnya lekat-lekat, lalu berkata lirih, kalian harus meminta maaf. Kalian harus mengembalikan apa yang sudah diambil. Kalau tidak, mereka akan terus menuntut. Hening. Semua orang tahu, proyek ini telah menggusur tanah yang dulunya dianggap keramat oleh penduduk sekitar. Pohon-pohon besar ditebang, tanah dibongkar, dan mereka tidak pernah sekalipun meminta izin atau melakukan ritual penghormatan. Sarman menggeleng cepat. Suaranya bergetar. Tapi bagaimana mungkin? Proyek ini sudah berjalan jauh. Tidak mungkin dihentikan begitu saja. Pak Dul menghela napas berat. Kalau kalian tidak bisa menghentikannya, maka bersiaplah. Karena kematian tidak akan berhenti sampai mereka puas. Joko merinding. Ia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata itu. Ini bukan sekadar omong kosong. Bukan sekadar cerita rakyat. Ini adalah kenyataan. Di luar sana, langit mulai terang. Fajar mulai menyingsing, seolah memberi mereka harapan baru. Tapi di dalam truk, ketakutan masih menggantung di udara. Karena mereka tahu, teror ini belum benar-benar berakhir. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa manusia tidak boleh berlaku sombong dan semena-mena terhadap alam serta hal-hal gaib yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebelum melakukan sesuatu di suatu tempat, hendaknya kita meminta izin dan menghormati adat serta kepercayaan masyarakat setempat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jin ayat 6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe jika kalian menyukai cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.